Bukan personalnya Teddy sebagai seorang Teddy gitu, tapi karena perannya sudah melebihi yang seharusnya gitu loh. Kan saking dekatnya pun ya udah berlebihan kan gitu. Kan tempat cerita sampai ulang tahun dirayakan dari tahun yang lalu, bahkan kemarin sempat di Paris itu kan sudah. Jadi rumor kan makin berkembang kemana-mana ini. Biasanya kan Komnas HAM punya adjudikasinya, ada prosesnya, ada barang buktinya, ada kemudian dipanggil dulu Pak Aminnya, diklarifikasi. Nah kok ini dalam waktu sehari 2 hari langsung keluar hasil melanggar HAM. Padahal kan proses Komisi HAM itu kan ada banyak atau kembali kepada Bang Refli tadi. Kalau mengganggu pemerintahan memang melanggar HAM. Itu yang jadi negara kita ini nggak punya benchmark gitu loh, nggak punya standarisasi. Kalau nggak Pak Amin ngomong, siapa lagi yang ngomong yang berani seperti ini? Coba kita lihat. Nothing personalism buat Teddy. Juga justru sebenarnya Pak Amin bilang saya ini karena kecintaan juga beliau kepada Pak Prabowo, ingin menyelamatkan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo selamat kan negara selamat gitu loh. Pak Amin menyatakan ini Teddy ini adalah ranjau yang ditanam oleh Jokowi gitu loh. Jadi ini akan menyandera Pak Prabowo tuh lihat di situ. Jadi intinya di situ gitu loh. Concernnya di situ. Ini ranjau ditanam oleh Jokowi untuk menyandera Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi berapa orang yang sudah digebrak di sini, satu gebrak ya. Jadi sobat RH sekalian, saya bertamu, saya memiliki tamu, punya tamu 2 orang dari Partai Umat, ya M-nya double ya. Pertama adalah sekretaris Majelis atau Dewan Syuro. Majelis Syuro. Majelis Syuro Partai Umat. Nama lengkapnya Idris Sambo ya, tapi lebih dikenal dengan Ustadz Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Assalamualaikum Luar biasa. Oke. Nah, yang kedua adalah Sekretaris Jenderal Partai Umat, Taufik Hidayat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini walaupun tampangnya jenggotnya tinggi, panjang-panjang, ternyata lebih muda semua dibandingkan saya. saya menang bulan dari Ustadz Sambo, ya kan? Ustadz Sambo kelahiran Juli, saya Agustus, ya kan? Agustus Juli, saya Januari. Kalau Sekjen 78 luar biasa, sebaya dengan SBY ya. 78. Tiba-tiba kok saya merasa tua. Tadi ada kesini mantan ketua BPK, ternyata kelahiran tahun 71, ya kan? Padahal ketua BPK-nya 2019-2022. Jauh. 47 tahun ketua BPK dia ya. Firman Agung Sampurna ya. Dari Palembang juga. Ridho Rahmadi ketua umum Partai Umat baru 40-an tahun juga. 40. Iya, baru 40. Baru 40 tahun TikTok gitu. Iya. Karena terlalu banyak bergaul sama orang tua kelihatan tua jadinya. Pusing dia bikin partai. Iya, bikin partai pusing dia. Jadi sahabat sekalian, ini biar klarifikasi ya. Saya dihubungi oleh ketua umum Partai Umat. Rupanya dia membutuhkan waktu, tempat untuk klarifikasi. Bukan karena saya melakukan kesalahan, karena kebetulan media ini sering sekali dipakai oleh Partai Umat. Tapi artinya ini terbuka bagi siapapun ya. PKS pernah di sini, PKB pernah di sini, kemudian Golkar ya pernah di sini, kemudian Gerindra aja pernah di sini, Demokrat di sini, Nasdem juga di sini. Jadi pernah ya. Rasanya bahkan ketua Masinton juga pernah di sini. Jadi pernah semua sih rasanya partai politik ya. Terutama ketika dia agak belok-belok berani-berani nantang Jokowi, ya kita undang. Tapi kalau dia pro penguasa, malas kita ngundangnya ya kan. Jadi mental sebagai channel oposisi itu begitu kan. Karena kita bagian dari nahi mungkarnya.
Amar ma'rufnya penguasa ya kan, kita bagian dari nahi mungkar, karena kalau nggak diingatkan jadi amar ma'ruf jadi bahaya ya kan, seolah-olah amar ma'ruf tapi bagikan BLT kan. Yang uang rakyat diakui sebagai seolah-olah bantuan dia gitu. Jadi bukan amar ma'ruf, amar mungkar jadinya. Amar mungkar jadi sobat era sekalian, tadi kita sudah mendengarkan kan apa yang disampaikan oleh Pak Amin ya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, kelahiran 43 Pak Amin. Sama 44. 44. Yakin 44? Iya, 44. 82 sekarang. Oke, Amin Rais, saya cek nih. 26 April 44. Oke, benar ya, 26 April 44. Enggak salah kalau sekretarisnya bilang begitu ya. Berarti kalau ibu saya masih hidup, dia akan Juli ini akan 83 tahun ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya ya. Amin. Dan mengampuni dosanya tentunya. Amin. Kemudian kita sudah mendengarkan tadi ada poin-poin yang barangkali penting digarisbawahi ya. Jadi soal rumor, kemungkinan kisah Nabi Lut, kemudian ya saya sih nggak mau mengatakan, tapi secara jelas dia menyebut Teddy gay gitu ya, gitu. Kemudian lalu mengaitkan bahwa posisi Teddy ini berbahaya, tentu berbahaya. Hablum minannas dan hablum minallahnya mungkin ya. Nah, secara singkat. Tapi terus terang, karena ini wilayah sensitif kan, maka kita membutuhkan sebuah klarifikasi dua belah pihak. Oke. Nanti kalau misalnya ada pihak lain Komdigi mau protes, ya silakan saja, nggak apa-apa dia menyampaikan perspektifnya. Nah, tapi ini perspektif yang disampaikan oleh Partai Umat, dan pertama-tama tentu orang yang paling berhak menginterpretasikan kata-kata Pak Amin itu ya sekretarisnya di Partai Umat. Walaupun ketika dia bicara begitu tidak dalam kapasitas sebagai ketua Majelis Syuro atau dalam kapasitas itu. Ya, tapi kita kan sering diskusi, Mas. Oke, jadi karena kita sering diskusi, ya artinya ada tahu yang kita ininya gitu loh. Silakan latar Ustaz. Belakangnya tahu. Oke, silakan Ustaz Sambo, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli sudah diundang di podcastnya ini. Waduh, kita terima kasih banget nih bisa berbincang-bincang, juga bisa ya memberikan penjelasan lah. Kan pernyataan Pak Amin ini kan kontroversi ya. Kontroversial ya. Kontroversial. Nah, tapi kita kan banyak orang ya dua sisi lah ya kan, ada yang memandang ini baik, ada yang mengatakan ini sebenarnya fitnah kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kan ini bukan ujuk-ujuk. Pak Amin ngomong gini kan bukan ujuk-ujuk sebenarnya. Ya, pertama memang rumor, 3 hal yang bisa saya catat ya. Mengapa Pak Amin ngomong ini. Pertama sebenarnya dari sisi rumor ya. Kan rumor pasti ini udah rahasia umum. Semua orang udah pada tahu lah cerita ini kan. Dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu sudah mulai ramai. Sudah banyak membicarakan ini. Cuman yang lain nggak berani ngomong tegas begini. Pak Amin tanpa tedeng alek-alek memang track record beliau begitu ya. Terang gitu kan, jelas supaya tidak bisa misinterpretasi kan gitu. Ini saya sering dimarahin oleh penonton, tapi saya tergelitik untuk ngasih contoh tentang raja dan anak kecil. Jadi suatu saat raja itu ingin mencari baju yang terbaik. Datanglah para penjahit di seluruh negeri kan. Nah, salah satu penjahit yang paling heboh itu adalah mengatakan hanya orang jujur yang bisa lihat baju ini. Wah. Datanglah ke istana kan. Dia ngukur, lalu disuruh buka bajunya kan raja, lalu dikenakan baju itu. Raja bingung, dia kan nggak kenakan apa-apa sebenarnya. Tapi karena dia bilang hanya orang jujur yang bisa melihat baju ini, semuanya diam, padahal raja telanjang. Dan pergilah dia dengan bangga, dia memamerkan bajunya kan, sambil mengatakan hanya orang jujur yang bisa melihat baju ini. Tiba-tiba ada kecil bilang, "Weh, raja telanjang," gitu. Nah, barangkali ya, saya tidak ingin mengumpamakan Pak Amin seperti anak kecil itu, tetapi begitulah dalam kehidupan sering kan. Sering sesuatu itu sebenarnya kita tahu, tapi tidak ada yang berani mengatakannya.
atau sesuatu itu menjadi rumor publik tapi tidak ada yang berani dan mau mengklarifikasinya. Nah, ketika kemudian ada seorang anak kecil yang bernama Amin Rais, maka ya jadi heboh. Ini mohon maaf ya, dengan segala hormat saya tidak ingin jauh dari itu, tetapi silakan Ustaz. Nah, jadi itu catatan pertama. Jadi kalau kita menonton video itu pengantarnya itu sudah begitu. 3 hari sudah beredar seperti ini gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk Pak Amin ngomong begitu. Itu ujuk-ujuk pertama gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, dan bahkan menyebut juga Rizal Fadila ya. Karena Rizal Fadila menulis juga soal itu. Gitu. Itu kan tentang nanti efeknya kan. Itu yang pertama. Jadi kalau saya melihat ini bukan ujuk-ujuk. Nah yang kedua, Pak Amin sudah juga menyebut ini 3 bulan yang lalu. Ini kan sebenarnya intinya Pak Amin bukan pada Teddy-nya sebenarnya. Ini yang harus kita klarifikasi nih di sini, Bang Refri ya, juga kepada para pemirsa, masyarakat arah Indonesia yang menonton ini ya. Jadi bukan pada Teddy-nya sebenarnya, tapi pada apa efek dari Teddy itu sebenarnya itu harusnya kita ambil substansinya sebenarnya. Gitu. Bagaimana peran Teddy di istana ini sangat begitu kuatnya gitu. Sampai ada orang mengatakan ini seperti Perdana Menteri atau Menteri segala urusan gitu. Dia yang bisa mensortir apapun yang masuk ke presiden kan gitu. Nah, baik dari sisi kepangkatan pun dia sebenarnya nggak cocok dan lain sebagainya. Itu udah banyak orang. Ya sebenarnya kalau saya mau jujur ya dari awal ya, dari sisi hukum tata negara yang saya pahami adalah Teddy ini melanggar, kalau saya katakan. Dari awal saya katakan, ini bukan sikap saya baru-baru aja. Dari awal saya kecewa sebenarnya. Presiden bersumpah untuk menjalankan undang-undang dan segala peraturan seluruh-seluruhnya. Tapi baru berapa jam sumpah udah melanggar ketika mengangkat Teddy sebagai sekretaris kabinet. Pada waktu itu dia diumumkan sebagai sekretaris kabinet yang jabatannya setingkat menteri kan. Tiba-tiba ketika diprotes sana sini, oh dia tidak setingkat menteri. Karena protesnya adalah kok TNI aktif, kan nggak boleh kan kalau dia setingkat menteri harus pensiun kan, harus pensiun dini. Nah pada waktu itu akhirnya dimisleadkan. Oh enggak, dia bukan pejabat setingkat menteri tapi dia cuma eselon 2. Cuma dalam tanda kutip. Tapi setahun setengah terakhir ini kita tidak melihat seorang pejabat eselon 2 di diri Teddy. Dan bahkan lebih daripada menteri koordinator. Enggak, ini mohon maaf ya kepada siapapun, saya menghormati, saya tidak ada masalah dengan Prabowo, tidak ada masalah dengan Teddy, saya hanya melihat ini dalam perspektif hukum, terutama hukum tata negara. Silakan teruskan Ustaz. Nah jadi gitu, jadi yang kedua bahwa jangan dilihat dari sisi Pak Amin nyentuh Teddy-nya, itu kita bahas yang ketiga ya, jangan di situ, karena substansinya banyak orang kan sibuk dengan cover lupa substansi gitu. Substansi Pak Amin sebenarnya bahwa ya Teddy ini sebenarnya perannya sudah jauh melebihi dari apa yang seharusnya gitu. Ya. Jadi segala urusan lah. Dia juga ajudan gitu loh. Dia juga mendampingi bahkan ya kita nggak usah bilang lah ya bagaimana kedekatan itu ya. Nah, jadi sudah melampaui semuanya. Ini berbahaya dari sisi ketatanegaraan juga seperti Bang Refri bilang, juga secara kepentingan negeri kita ini. Masa negeri yang sebesar ini hanya bisa diatur oleh satu orang gitu untuk bisa sampai berita kepada presiden, kan bahaya banget ini. Jadi begitu, itu yang kedua. Jadi yang tapi saya potong lagi, hobi motong saya ini. Maaf ya pemirsa, Ustadz Sambo ini kalau ngomong soal presiden, dia punya romantisme. Jadi beliaulah yang mengajar kita ini dulu ya. Beliaulah yang mengaji Prabowo di Jordan ketika di Jordania. Boleh nggak di-spill sedikit? Kok bisa sampai ke sana? Waktu itu tahun berapa bulan di Jordan? Kenapa Ustadz Sambo kok di Jordan juga? Ini mohon maaf nih, saya zigzag sedikit ya. Ceritanya panjang, cerita long story nih Bang. Okay. Tapi nggak sedikit boleh lah ya. Jadi gini, jadi sebenarnya kenal Pak Prabowo, kita dulu manggilnya bukan Mas Bowo, kita manggil Mas dulu. Karena kedekatan kita, orang dekat kita selalu manggil Mas Bowo. Jadi tahun 93, 94 udah kenal sebenarnya. Saya kan dulu aktif di KISDI. Bang Sumargono almarhum. Gogon. Bang Gogon. Nah, jadi gitu. Ahmad Sumargono. Cukup dekat. Bang asal kegiatan. Sering itu diundang di acara Makopassus. Ya, jadi gitu. Kita sering ketemunya cuman ya ketemu kita ini kita manggil Mas, dia tahu oh ini Ustadz Sambo gitu ya. Kenal-kenal dikit gitulah. Nah, jadi begitu. Nah,
waktu saya 98 beliau kita tahu ceritanya pergi. Sorry, muda sekali Ustadz pada waktu itu. Muda memang 28 tahun umur saya. Oke. Tapi kan udah Ustadz ya, jadi udah jenggotan. Udah jenggot memang. Oke, silakan teruskan. Jadi gitu. Jadi kita tahu peristiwa 98 dia diberhentikan dari tentara waktu itu kan dia sebagai pangkostrat kan. Akhirnya dia pergi, bahasa saya mengasihkan diri lah, menenangkan diri di Jordan. Nah saya pun memang takdirnya tiba-tiba saya ke Jordan juga, nggak ada hubungan sebenarnya ini. Oke. Ke Jordan saya pengen sekolah gitu loh. Saya akhirnya ada yang waktu itu ingin membiayai, akhirnya saya sampai ke Jordan. Nah, jadi gitu. Nah waktu sebulan mungkin setelah saya ke Jordan, waktu itu Agustus September ya? 98. 98. Nah, dia kan berangkat mungkin Juli atau Juni, dia kan peristiwa kan Mei kan. Saya sebelum ke Jordan udah bilang juga sama Bang Gogon, Bang aku ke Jordan nih, oke ya kasih kabar nanti kan gitu. Nah, saya ke Jordan. Nah rupanya pas dia bulan-bulan Agustus atau September itu dia diundang Prabowo ke Jordan. Waktu berapa ustadz termasuk mungkin Khalil Ridwan ada juga mungkin Fadlizon pada waktu itu. Jadi diundang. Karena dia tahu saya di Jordan, dia telepon waktu di Jordan. Nah, dia minta nomor telepon rumah saya di Jordan ke istri di Bogor. Sambo, kamu di mana nih? Di Aman Bang. Aku lagi di sini nih, kata Bang Margono. Kamu nanti gini ya datang ya, kata gitu, ke hotel gitu loh. Oh dia bilang, Ustadz di Yaman. Dia nanya, dia waktu dia diundang nih ke Jordan. Pas di Jordan dia telepon saya. Dia nanya dulu ke rumah nomor HP saya, bukan HP, rumah telepon rumah yang di Jordan tempat saya tinggal. Nah terus dia telepon. Kebetulan ada kawan yang angkat, ini ada telepon buat kamu, Sambo. Akhirnya saya telepon. Siapa nih? Bang Sumargono. Bang Gon, gimana? Kamu di mana nih? Aku di Jordan Bang, di Aman Bang. Abang tuh sorry. Aman bukan Yaman, Aman. Di Aman. Ibu kota Jordan. Ibu kota Jordan. Ya, aku lagi di sini. Kamu kemari ya? Gitu. Sore kemari di hotel entah di Meridian atau hotel apa lah waktu itu ya. Saya ingat. Akhirnya sudah sore saya ke sana. Akhirnya ketemulah di satu pertemuan banyak itu ada mungkin Fadlizon saya lihat ada Bang Sumargono termasuk ada beberapa ustadz yang lain juga di sana berkunjunglah sebagai teman. Nah, saya pikir ada Mas Bowo, saya pikir kan surprise lah kan, salaman lah kita duduk lah. Nah singkat cerita ya ngalur ngidul lah ngomong kan. Pas lagi mau pulang, ini titip banget Bang Sumargono itu tuh, Mas. Ini kebetulan Ustadz Sambo di sini, Mas Bowo harus belajar agama Islam di sini. Pasti manfaat suatu waktu, gitu. Nanti kebetulan ada teman kita, sahabat kita, Ustadz Sambo belajar sama dia. Dititiplah saya waktu itu. Disitulah awal mula cinta bersemi. Cinta bersemi di Jordania, bukan cinta bersemi kafe. Ya, itu mulai dekat. Nah, jadi aturlah jadwal. Kadang seminggu sekali, tapi sebelum saya ke sana saya telepon dulu. Gimana? Oke, seminggu atau kadang kalau dia 2 minggu sekali. Ketemu lah. Nah, jadi karena dia niatnya belajar agama, kalau saya kan waktu itu kan kalau belajar agama mesti dimulai dari Quran kan gitu. Nah, jadi akhirnya saya mulailah belajar Quran. Belajar ngaji, Iqra waktu itu. Belajar itu bukan mengaji dalam pengertian makna artinya bukan ngaji Quran, baca Quran. Waktu itu sampai Iqra 2 beliau tuh. Makanya karena susahnya mengaji ya maklum lah orang udah sudah umur beliau tuh umur mungkin 50 atau berapa umur waktu itu ya, 49 ya. Jadi susah. Makanya sampai sekian bulan ngaji itu ya baru Iqra 2 gitu. Makanya dia sering sebut-sebut itu kalau ketemu teman-teman ya sama bahkan Pak Amin juga dia sebut sama kawan-kawan saya ini guru saya gitu loh. Cuman saya nggak lulus selalu tuh sebut-sebutnya itu. Jadi kalau kita search di Google tuh ada tuh kalimat itu. Jadi gitu. Selama 10 bulan. Nah, sekitar 10 bulan. Setelah itu sempat ketemu lagi. Nah, ya seling pertemuan. Cuman kan saya bilang tadi ngajinya setengah jam, pertemuan bisa 2 jam 3 jam. Kita mulai dari sholat zuhur, selesai nanti sholat asar gitu. Jadi ngajinya setengah jam, 2 jam setengah ngobrol lah. Itu ngobrol ngalur ngidul macam-macam tuh. Tapi di Indonesia Partai Umat tidak mendukung Prabowo. Dukung sebenarnya mah. Dukung. Nah, itu ada cerita juga. Dia ada bab khusus cuma. Kita lanjutkan dulu yang tadi Pak Amin. Nanti dimarahin saya sama pemirsa. Nanti itu long story itu. Long story. Silakan. Itulah disitulah mulai dekat sebenarnya, mulai hubungan intens. Terus baik pada yang. Jadi yang kedua.
concern Pak Amin itu bukan ujuk-ujuk begitu, adalah ini secara bukan personalnya Teddy sebagai seorang Teddy gitu, tapi karena perannya sudah melebihi yang seharusnya gitu loh. Bahkan saking dekatnya pun ya udah berlebihan kan gitu kan, cerita sampai ulang tahun dirayakan dari tahun yang lalu, bahkan kemarin sempat di Paris itu kan sudah jadi rumor kan makin berkembang kemana-mana ini. Cuman orang nggak berani speak up aja kan gitu. Gitu. Malah orang mengatakan kita setuju, cuman kita nggak berani ngomong kan gitu. Itu kan banyak yang begitu. Itu yang kedua. Jadi bukan pada Teddy-nya, tapi pada peran yang sudah berlebihan. Jangan-jangan yang seolah-olah defense itu juga setuju juga, jangan diam-diam. Iya gitu, cuman karena kepentingan aja dia ngomong membela gitu kan. Nah, membela Teddy. Jadi bukan jadi kita lihat substansi Teddy yang perannya sudah berlebih nih. Ini berbahaya bagi kenegaraan ya, secara tata negara kata Bang Reta, juga secara keberlangsungan negeri bahaya ini. Seperti ini kan, beri masukan orang yang harusnya bagus, memberi masukan bisa disortir siapa yang datang kan akhirnya presiden. Ya, tapi itu kan dua hal yang berbeda ya. Artinya peran Teddy sebagai dalam tanda kutip eselon 2 yang melebihi seorang vice president bahkan kan, ya kan? Ya. Dengan isu rumor yang berkembang, apa hubungannya? Sebentar dulu, ini yang ketiga nih Bang. Oh, yang ketiga. Baru kedua. Oke, terus. Oke. Kedua. Oke. Nah, teruskan. Nah, yang kedua kan jadi ini kita bicarakan nih Pak Amin nggak ujuk-ujuk gitu loh. Iya, oke. Nah, yang ketiga, Pak Amin sudah ngomong itu 3 bulan yang lalu. Sebenarnya di channel dia. Ini saya bukan promo channel Bang, udah disebut itu. Coba nanti lihat, Awasi Teddy judul channel itu. Februari itu. Udah jelas judulnya, Awasi Teddy. Bahkan di ujung, podcast itu bukan podcast, di ujung video itu Pak Amin mengatakan, misalnya ini Bunda Teddy nih, sebenarnya Bunda Teddy di situ. Pak Amin sudah men-mention ini bahaya gitu loh. Bahkan sampai ada rumor yang mengatakan dia nih sebagai namanya Bunda Teddy disebut dalam video. Jadi Pak Amin sudah mengkritik ini nggak benar kira-kira gitu. Nah tapi kan kritik kita kan nggak didengar oleh pemerintah lah atau yang berkepentingan, kan nggak pernah dengar kan kita ngomong seperti ini kan. Coba kita banyak mengatakan peran Teddy Sudi kan bukan hanya Pak Amin, itu udah banyak bagaimana rusaknya ketenagaan dan sebagainya gara-gara peran Teddy ini. Jadi yang ketiga, nah saya bilang tadi karena ini sudah dengan cara biasa tidak bisa diingatkan kan gitu. Orang kritik semua pun sudah tidak diindahkan. Gimana cara lagi Pak Amin? Ini insting politiknya harus diledakkan di sini gitu loh. Ini pintu masuk supaya orang jadi ngeh gitu loh. Dengan gini kan jadi rame. Kalau nggak kan apapun kritikan nggak pernah sampai. Dengan gini akhirnya orang ngeribut. Oh ya benar nih nggak benar. Akhirnya orang speak up terus kan bahwa ini hal yang nggak benar sebenarnya gitu. Jadi pertama dari sisi, nah ini saya bilang tadi yang ketiga, dari hubungan di situ Pak Amin menyentuh dengan cara biasa tidak diindahkan, ya harus lewat cara begini. Nah itu insting politik seorang Amin Rais, apalagi yang biasa dia tedeng aling-aling, langsung dia straight ahead aja kan gitu. Jadi begitu. Jadi pada intinya bukan di situ sebenarnya. Inti sebenarnya makanya ujung dari video Pak Amin yang di ban itu, walaupun dalam betul lain, kan Pak Amin bilang ini harus kalau memang betul-betul ini mau diselamatkan nih Pak Prabowo pun ya harus dipindahkan, dia jangan di sini dia gitu kan. Jadi gitu. Jadi intinya supaya orang concern bahwa ini sudah going too far dari sisi itu. Belum melihat juga kalau alasan dari Ustadz Sambo. Apa hubungannya tadi? Oke, saya juga tidak setuju ada orang yang kemudian diberikan sebuah keleluasaan, ya kan? Seperti apalah, macam-macam lah ya, seperti menteri, bahkan lebih dari menteri misalnya, padahal dikatakan dia cuma pejabat eselon 2 dan dengan pangkat yang bahkan belum bintang 1 di ketentaraan. Tapi sekali lagi apa hubungannya sama yang orientasi seksual itu? Ini dong, kan belum selesai tadi. Oh, belum selesai juga. Yang tiganya kan belum selesai. Yang ketiga itu kan belum selesai. Ada lanjutannya. Lanjutkan. Nah, jadi dengan begini kan Pak Amin melihat dua sisi. Pertama dari sisi kenegaraannya. Kedua, kalau ini nggak benar, ini bisa murka Allah datang kan, itu dikatakan di channel atau di video Pak. Ini bahaya kalau ini kalau benar-benar terjadi, ini bisa murka Allah datang. Maka Pak Amin bukan amar ma'ruf ya, nahi mungkarnya keluar dong sebagai seorang ini bahaya. Jadi gitu. Kalau going too far, makanya Pak Amin mengingatkan jangan sampai ini
terjadi kan begitu. Ini bahasa kita, ini saya bilang tadi ngambil titik poinnya di mana gitu loh. Substansinya apa? Ini bisa murka Allah turun kalau benar. Kaum Nabi Lut. Nah, makanya kan dalam video itu diingatkan bagaimana kaum Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, saya pikir mari kita melihatnya dengan jernih. Ya, substansinya apa Pak Amin ngomong ini memang terus ada efek-efek yang orang merasa tersinggung. Itu ya saya kira kalau nggak Pak Amin ngomong, siapa lagi yang ngomong yang berani seperti ini? Coba kita lihat. Siapa yang berani ngomong seperti ini, yang bisa ledakannya seperti ini? Para ulama banyak yang juga nggak berani ngomong gitu kan? Ya kalau kita mau jujur ya, itu kan menjadi rumor publik ya kan. Jadi public pornography. Istilah kita. Jadi kita udah tahu semua ya kan? Tapi nggak ada yang anak kecil tadi. Bisa ada yang nunjuk gitu. Nggak ada anak kecil tadi. Karena semuanya tiba-tiba berlindung di balik apa gitu kan. Gitu. Oke, ada lagi mau ditambahkan? Nah itu, jadi kalau saya melihat kembali juga yang terakhir tidak ada nothing personally sebenarnya buat Teddy. Juga justru sebenarnya Pak Amin bilang saya ini karena kecintaan juga beliau kepada Pak Prabowo, ingin menyelamatkan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo selamat kan negara selamat gitu loh. Karena dalam podcast itu, lagi-lagi saya itu, Pak Amin menyatakan ini Teddy ini adalah ranjau yang ditanam oleh Jokowi gitu loh. Jadi ini akan menyandera Pak Prabowo tuh lihat di situ. Jadi intinya di situ gitu loh.